Kita lihat keadaan di Indonesia, berbagai hal, dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme. Sehingga Pansel tidak mau kecolongan. Beberapa hari ini muncul petisi tidak percaya kepada panitia seleksi untuk mencari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Petisi itu berbunyi, Save KPK, Save Indonesia. Poin dari petisi adalah tidak percaya pada calon pimpinan yang dipilih oleh Pansel KPK. Dan mereka ingin menggalang dukungan dari masyarakat supaya Jokowi akhirnya memecat anggota Pansel yang pernah dipilihnya sendiri. Hei, ada apa? Kenapa baru pada ribut sekarang? Padahal Pansel itu sudah terbentuk sejak beberapa bulan lalu. Kemungkinan besar ini terkait dengan salah satu poin dari Pansel KPK untuk mencari calon pimpinan KPK yang bebas dari radikalisme. Dan poin utama ini membuat sebagian orang di internal KPK mulai gerah. Bahkan di KPK ada yang namanya wadah pegawai. Mereka juga ikut-ikutan bersuara terhadap pemilihan calon ketua KPK. Ya, kita sudah pernah membahas ini sebelumnya. Bahwa di dalam KPK ada kelompok yang sangat mendominasi. Kelompok ini tetap ada meskipun ketua KPK-nya berganti-ganti. Merekalah penguasa sebenarnya KPK. Dan bukan kabar baru lagi bahwa di internal KPK ada yang namanya polisi Taliban. Informasi adanya kelompok polisi India dan polisi Taliban di KPK itu kita dapat dari internal mereka sendiri. Dan mereka yang menamakan itu. Istilah Taliban ini mengacu pada kelompok yang ideologis dengan aksesoris yang agamis. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Nopel lah. Dan dominasi mereka di dalam KPK termasuk dalam perekrutan anggota itu sangat kuat. Sehingga muncul keresahan dari internal mereka sendiri. Dan karena itulah sempat heboh dengan munculnya surat terbuka. Kelompok ini dikabarkan sangat menguasai sistem di dalam KPK. Sehingga siapapun yang menjadi ketua KPK harus ikut sistem mereka. Merekalah yang mengatur kasus mana yang harus diangkat dan mana yang harus dipendam. Dan ketika Pansel sudah mulai memilih nama calon pimpinan KPK, kelompok ini pun kepanasan. Mereka lalu melakukan gerakan untuk mengkriminalisasi Pansel KPK yang sedang bekerja. Mereka menggunakan media untuk membangun opini dan membunuh karakter para anggota Pansel. Bahasa mereka save KPK. Padahal sesungguhnya itu berarti save mereka. Kelompok ini menggunakan nama KPK sebagai tameng untuk tetap mempertahankan kerajaan mereka di dalam. Jangan terkecoh oleh gerakan pelintiran opini mereka. Kita tetap save KPK, tetapi selamatkan KPK dari kelompok mereka. Bahkan Profesor Romli Atmasasmita, ahli pidana dan juga PBNU mulai bersuara untuk mendukung Pansel. Mereka paham bahwa di dalam KPK ada yang harus dibenahi. Supaya KPK jangan dijadikan senjata oleh mereka yang punya kepentingan. Apalagi kepentingan ideologi. Pertanyaan saya sebenarnya, kapan orang-orang di dalam KPK mulai dibersihkan dari unsur radikalisme? Banyak orang yang sudah terlalu lama berada di dalam sana. Novel Baswedan saja sebagai senior sudah ada di dalam selama 12 tahun lamanya. 12 tahun saudara-saudara. Terlalu lama berada di satu tempat itu juga tidak baik. Karena bisa saja akhirnya ada kepentingan yang bermain di sana. KPK perlu darah baru. Bukan hanya dari unsur pimpinannya saja. Tetapi termasuk internal teknis mereka di dalam. Markibong. Mari kita bongkar semuanya. Saya seruput dulu kopinya. Kita di acara Timeline. Saya Denny Siregar. Untuk para kadal gurun yang tercinta, jangan lupa subscribe ya. Dan bunyikan loncengnya kalau Anda masih benci dengan saya. Itu juga kalau masih ada kuota.